Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan ke kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Diana Mustika Sari SPD selaku instruktur dan Ibu Asyifa Kolberaka Putri AMDKOM selaku pendamping dari gugus 6 dan Bapak Dr. Iwan Cakrayana STM SI dan juga kepada para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Pada pagi ini, kami dari kelompok 6 akan melaksanakan webinar tentang CTS dan mind mapping. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Aisyah Nailatu Salma selaku host, dan ada Aura Sekar sebagai moderator, ada Franjeris sebagai presenter, ada Alpin sebagai presensi, dan ada Faiz sebagai flyer designer. Dimohon untuk para peserta untuk terus on cam selama acara berjalan dan juga mematikan mikrofon selama berjalannya acara sampai nanti tiba di sesi tanya jawab. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, halo semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Naila yang udah memperkenalkan aku nih. Udah pada kenalkan semuanya atau ada yang baru masuk mungkin? Aku memperkenalkan diri sekali lagi. Perkenalkan, nama aku Aura Sekar Ayu Ramadina, biasa dipanggil Sekar. Aku di sini sebagai moderator yang akan memandu acara selama acara VCT ini berlangsung. Oke, masih pada semangat kan ya? Masih? Oke. Kalau yang masih pada semangatnya dipertahanin terus sampai acara ini selesai. Aku juga mau mengingatkan kepada kalian yang belum membuka kamera, boleh dinyalakan kameranya. Biar aku bisa lihat kalian lagi pada ngapain nih, lagi mendengarkan atau enggak. Oke. Nah, aku juga mau ngingetin jangan lupa untuk mengisi absensinya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, aku bakal membacakan biodata singkat dari presenter kita. Nama lengkap Franjeris Langlangbono, asal sekolah dari SMP Pustanegara, tempat tanggal lahir Jakarta 12 Desember 2006. Nah, apa sih materi yang akan disampaikan oleh Fran? Materinya adalah tentang CTS dan mind mapping. Apa CTS dan mind mapping itu? Apa aja jenis-jenisnya? Langsung aja kepada Fran, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator Seka Ayu telah memperkenalkan diri saya. Dan halo kawan-kawan, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian baik-baik saja di hari yang cerah ini? Hari ini saya akan membahas tentang apa itu mind mapping dan CTS. Nah, apakah di sini ada yang masih ingat pelajaran tersebut? Nah, apa itu CTS dan mind mapping? Hari ini kita akan membahasnya. Kita akan mendalami dan mencari tahu dan mendalami pengertian tentang mind mapping dan CTS. Mind mapping dapat dimaknai dengan dua kata, yaitu mind dan mapping, yang berasal dari bahasa Inggris. Kata mind bermakna pemikiran dan mapping bermakna pemetaan. Apa itu mind mapping? Mind mapping dapat dibagi dalam dua ahli yang menyebutkan dalam mind mapping berbeda-beda. Yang pertama, seorang ahli bernama Tony Buzan menyebutkan bahwa mind mapping atau pemetaan pemikiran adalah mengembangkan proses berpikir sehingga dari yang awalnya satu arah kemudian menjadi segala arah. Kedua, melalui laman yang sama disebutkan kalau Edward mendefinisikan mind mapping sebagai sebuah cara yang efektif dan efisien untuk mengekspresikan berbagai macam data atau informasi dari otak. Apa aja sih jenis mind mapping? Mind mapping dibagi dalam 3 jenis, yaitu silabus mind mapping, bab mind mapping, dan juga paragraf mind mapping. Nah, kita akan membahas ketiga jenis tersebut. Silabus mind mapping kerap disebut sebagai mind mapping makro. Jenis mind mapping ini dapat menggambarkan konsep yang akan dipahami dengan susunan berupa ukuran yang besar dan biasanya ditempel pada dinding. Lalu, bab mind mapping sesuai namanya. Mind mapping jenis ini disusun berdasarkan bab yang telah dipelajari. Namun, PR terbesarnya harus dilakukan dengan menyusun mind mapping satu ini adalah dengan meringkas poin penting dari sebuah konsep agar lebih mudah untuk mengingat dan memahaminya.
Paragraf mind mapping adalah mind mapping yang disajikan dengan lebih lengkap yang dapat memberikan informasi secara lengkap karena penjelasan dari konsep dijelaskan dengan begitu lengkapnya. Contoh ada beberapa jenis mind mapping, yaitu mind mapping kreatif dan mind mapping simple. Kita akan membahas mind mapping kreatif. Mind mapping kreatif disusun dengan unsur-unsur inovasi dan kreasi. Keduanya hadir dalam mind mapping yang berupa bentuk gambar, warna, dan hiasan lain. Tujuan dari mind mapping kreasi ini adalah untuk memudahkan memahami konsep yang dipelajari dengan memanfaatkan mind mapping kreatif. Nah, contohnya dengan konsep time management yang digambar tersebut. Penyusunan contoh mind mapping kreatif ini memberikan tentang konsep yang berkaitan dengan waktu. Lalu ada contoh mind mapping simple. Mind mapping simple dikenal secara singkat sebagai mind mapping yang sederhana. Jenis sederhana berkaitan dengan aspek waktu pembuatan yang singkat. Dimungkinkan penyusunan mind mapping yang sederhana dibutuhkan dalam waktu yang segera. Pembuatan sederhana disusun dengan tetap mendapatkan penyampaian konsep yang dipahami secara jelas. Contohnya seperti konsep bisnis plan ini. Contoh mind mapping simple ini, konsepnya tersebut dijabarkan dalam sebuah mind mapping yang ditugaskan secara simple. Untuk sampai dalam konsep mind mapping ini, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau ditanyakan mungkin di materi mind mapping? Ternyata mind mapping itu nggak cuma satu ya, banyak jenis-jenisnya gitu ya. Yang mau bertanya boleh langsung raise hand, nanti dipersilahkan. Oke, ada yang udah mau nanya nih, Fran. Preston Haikal, silahkan yang mau ditanyakan. Saya ingin bertanya, apa sih jenis-jenis mind mapping dan sebagainya, dan dengan pengertiannya juga. Nah, silakan Fran, bisa dijawab langsung. Jenisnya tuh ada 3. Ada silabus mind mapping, bab mind mapping, sama paragraf mind mapping. Ketiga jenis itu sangat berbeda dalam penerapannya. Yang satu ditulis secara singkat, tapi ya ditempel pada dinding untuk bisa dihafalkan. Bab mind mapping dalam sebuah buku, nanti kalian akan merinci atau mencari poin-poin yang sangat penting di dalam buku tersebut, lalu dibikin paragraf. Kalau paragraf mind mapping dia seperti lengkap, tapi masih bisa agak dipahami. Gitu, Haikal. Masih ada yang mau ditanyakan atau udah paham nih? Paham. Oke, ada yang mau nanya lagi? Oke, Puji boleh langsung bertanya aja. Mengapa sih kita harus menggunakan mind mapping? Oke, mengapa kita harus menggunakan mind mapping? Fran, bisa langsung dijawab? Kita harus menggunakan mind mapping karena mungkin agak lebih mudah memahami materi. Karena kadang kita kalau kita menggunakan cara belajar yang biasa, itu akan susah memahaminya kadang. Tapi dengan cara mind mapping ini, dengan seperti kreatif, itu bisa memudahkan cara mengingat atau sebuah materi. Itu masih belum paham atau udah paham dengan pertanyaan jawabannya? Udah paham. Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Kalau enggak, kita langsung aja ke materi CTS. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanyakan tentang materi mind mapping, bisa di sesi pertanyaan selanjutnya. Silakan, Fran. Oke, terima kasih Kak. Apakah kalian sering mencatat atau kadang udah mencatat tapi lupa? Nah, catat itu kan bukan untuk menangkap apa yang dilihat, didengar, dirasakan, karena memorinya melakukan secara otomatis. Tapi mencatat berfungsi untuk membantu mengeluarkan informasi dari memori atau ingatan. Nah, apa sih itu CTS? CTS merupakan singkatan dari catat, tulis, susun. Tapi bagaimana cara membuatnya? Nah, untuk itu kita akan mencari cara untuk membuatnya.
Nah, untuk membuat CTS, kita membutuhkan kertas selembar, bisa A4, buku tulis, atau lain-lainnya. Nah, dalam kertas selembar itu, isikan tanggal dan waktu, topik yang diisikan, catatan yang kalian tulis, dan garis buatan yang berukuran 2,5 cm sampai 3 cm dengan mengisikan pemikiran, kesan, dan perasaan dalam sebuah topik tersebut. Untuk sesi ini apakah ada yang ingin bertanya? Kita akan membuka sesi kedua. Yang mau bertanya tentang CTS atau tadi yang mind mapping baru ketemu nih pertanyaannya mau apa? Boleh langsung ditanyakan, boleh langsung raise hand. Oh iya, Fran. Oh, ada nih. Pasya, boleh langsung bertanya? Ya, tadi kan ada yang membuat CTS itu ada suruh membuat garis 2,5 cm sampai 3 cm untuk kesan. Nah, itu apa sih gunanya dikasih kesan? Itu aja sih. Oke, boleh langsung dijawab, Fran. Untuk itu untuk memberikan kesan itu agar guru bisa memudahkan apakah kalian paham dengan topik tersebut atau tidak ya. Gitu. Biar gurunya tahu nih, udah paham atau belum, seneng atau enggak ada di pelajaran itu gitu. Oke? Siap, ada yang mau bertanya lagi? Ya, silahkan Haikal. Ingin bertanya, apakah CTS itu nyambung gitu dengan mind mapping, bisa diberikan atau bagaimana? Oke, silakan Fran, mau dijawab atau ditampung dulu? Bisa dijawab. Untuk perbedaan mind mapping dan CTS itu sangat berbeda ya. Mind mapping dia lebih akan ke simpel, kalau CTS dia lebih ke catat tulis. Kalian kalau CTS itu catat, tapi catatnya itu kadang seperti saya ambil contoh buku ini ya. Nah, mungkin kalian bakal bingung poin penting buku ini apa ya. Nah, kalian cari, nanti bisa kalian cari topiknya apa, nanti bikin kesannya bagus apa tidak, atau senang apa tidak. Gitu. Oke. Udah paham Haikal atau masih bingung nih? Udah lumayan. Oke. Oh iya. Oh iya, silakan Reva, boleh langsung. Aku mau nanya dong, kalau buat CTS itu berapa paragraf ya? Apa bebas? Fran, boleh langsung dijawab. Kalau buat CTS itu berapa paragraf atau bebas menulis berapa paragraf aja nih? Untuk CTS boleh berapa paragraf boleh, kalian asalkan paham dengan materi tersebut. Dengan misalnya kalian mau bikin satu paragraf itu boleh saja. Tapi akan melihat apakah kalian paham dengan materi tersebut atau tidak, seperti itu. Ya, jadi bebas ya kalau mau buat CTS berapa paragraf aja. Oke, selanjutnya ada yang mau nanya lagi, Nashwa, boleh langsung ditanyakan. Mau nanya soal mind mapping, kalau mind mapping itu selain di kehidupan sekolah, bermanfaat di kehidupan mana lagi? Nah, ada yang mau nanya tuh, kalau mind mapping di sekolah aja atau bisa di rumah atau di mana lagi? Silakan Fran, boleh dijawab langsung. Untuk memapping bisa saja di dunia, tidak bisa, bisa saja di selain kehidupan sekolah, dia bisa di kehidupan kalau misalnya kalian kerja atau mungkin kalian ingin melakukan kegiatan sehari itu bisa. Gitu. Jadi bisa di mana aja, di rumah, mau belanja pakai mind mapping juga boleh biar lebih gampang diingatnya ya. Udah terjawab Nashwa? Udah. Oke. Sama-sama. Selanjutnya Latifah, boleh langsung ditanyakan. Boleh nanya nggak, kelebihan kita kalau nulis pakai metode CTS itu apa dibanding kita nulis biasa?
Nah, oke. Fran mau dijawab langsung atau ditampung dulu nih? Boleh jawab langsung. Masih ada banyak. Boleh. Nah, untuk CTS itu perbedaannya dari catat biasa, kalau dia bisa sesentil apapun, dan kalian mungkin bisa bertanya kepada guru, atau guru bisa melihat CTS kalian, apakah kalian memahami materi tersebut atau tidak, dengan seperti kesannya, apakah kalian bahagia atau tidak dengan materi tersebut, atau kalian kesulitan dengan materi tersebut atau tidak. Itu perbedaannya. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Oke, Puji mau nanya lagi, boleh? Silahkan. Mau masih yang soal min mapping. Tadi kan min mapping ada kelebihannya untuk mengingat sesuatu. Nah, ada nggak sih kekurangan dari min mapping? Nah, kekurangan dari mind mapping. Silakan Fran mau langsung dijawab atau mungkin mau ditampung dulu nih? Bisa sih kayaknya. Kekurangan mind mapping kemungkinan dia mungkin akan misalnya lupa makna dari kata tersebut, apa kata yang kalian mungkin kalian cari, atau pengertiannya akan kesusahan atau mungkin apa. Mungkin itu aja sih kayaknya ya. Oke. Ada yang mau bertanya lagi tentang mind mapping atau tentang CTS-nya nih? Oke, silahkan. Mau tanya nih, seberapa penting sih CTS itu? Seberapa penting CTS itu nih, Kak? Nih, Fran. Penting nggak nih CTS? Coba bisa dijawab mungkin. Mungkin bisa. Berapa penting CTS itu mungkin pendapatnya bakal berbeda-beda, tapi menurut saya itu penting. Soalnya dia memudahkan saja, guru mungkin bisa tahu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi gak nih? Oh iya, aku mau nambahin info nih. Kan kalau di Pesat, itu ada buku CTS. Kita dapat buku CTS, catat tulis susun. Nah, belakangnya juga ada lembar kosong yang buat mind mapping. Jadi, kalian bisa langsung mempraktikannya ketika nanti belajar di sekolah gitu. Ada yang mau nanya lagi atau mungkin udah paham semua nih? Udah paham kali ya? Oke. Sebelum kita masuk ke akhir acara, kita punya kuis nih bagi kalian yang mendengarkan materi dari awal sampai akhir. Nah, ada hadiahnya loh kuisnya. Ada yang bisa jawab poin-poin penting yang ada di materi kita kali ini. Ada yang bisa gak? Kalau bisa langsung angkat tangannya. Nanti dapat hadiah, tenang aja. Oke? Ada gak yang bisa? Yang bisa jawab? Ya, yang poin-poin pentingnya aja, CWS itu apa, mind mapping itu apa, kalau enggak jenis-jenisnya nih. Bisa gak? Oh iya, moderator. Untuk hadiahnya itu apa ya, moderator? Apa ya? Ada deh. Hadiahnya ya lumayan lah buat jajan-jajan di kantin, bisa buat 2 hari gitu. Ayo guys, ada yang mau? Mau gak nih? Ayo, jangan malu-malu. Boleh deh kalau mau di chat juga. Boleh coba jawab nggak? Boleh, boleh silahkan. Yang dari materi min mapping dulu ya.
materi min mapping, poin-poinnya pengertian min mapping, terus macam-macam min mapping, kegunaan atau manfaat min mapping. Terus tadi ada bagaimana cara untuk menggunakan min mapping. Terus yang CTS, pengertian CTS, kegunaan CTS, dan fungsi CTS. Oke, makasih udah berani jawab. Oke, nah itu dia poin-poin penting dari materi kita hari ini. Mungkin masih ada yang mau nanya atau udah selesai nih, udah pada paham semua? Boleh nanya nggak? Boleh, silahkan. Jadi di mind mapping itu harus dibuat apa di mind mapping itu harus dibuat secara detail atau enggak? Silahkan Fran, boleh dijawab nih pertanyaannya dari Naila. Nggak usah secara mungkin detail banget, tapi boleh simple. Dan simple mungkin boleh juga, asalkan kalian paham dengan materi itu. Gitu, oke. Ada yang mau nanya lagi? Kayaknya udah paham semua ya. Jadi kita mau langsung aja ke closing statement dari Kak Fran kepada Fran, silakan. Terima kasih untuk moderator untuk membuat closing statement ini. Untuk closing statement ini saya ingin berterima kasih kepada Pak Tamu, Pak Iwan, dan instruktur, pembina, Bu Diana, dan guru kita Bu Asifa. Terima kasih untuk para teman-teman telah mengikuti webinar ini, dan juga mohon maaf ketika ada kesalahan atau kekurangan, mungkin kita bisa lebih baik lagi. Moderator, apakah ingin melakukan closing statement juga? Oke, aku mau ngasih kesimpulan sedikit nih buat kalian. Buat hari ini, materi hari ini bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari, di sekolah, atau mungkin tadi juga ada yang di rumah, belanja gitu-gitu. Itu harus diterapkan, karena materi kali ini sangat bermanfaat di kehidupan. Sia-sia dong kalau materinya tuh nggak sampai diterapkan gitu. Oke, dari aku itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Naila. Terima kasih Sekar. Jadi sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada instruktur dan pendamping dari gugus senam dan juga Pak Iwan sebagai tamu dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti webinar ini. Semoga dari adanya webinar ini dapat menambah ilmu untuk teman-teman semua. Dengan itu kami tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Ibu Diana atau Ibu Asifa atau Pak Iwan ada kesan-pesannya? Sudah bisa hadir di acara visiti anak-anak kelompok 6 ini ya. Kayaknya enaknya dengerin pendapat dulu ya nih dari Dr. Iwan. Silakan Pak Ica. Baik Ibu, terima kasih. Jadi ingat di sidang ya Bu. Baik, terima kasih Bu Diana untuk kesempatannya dan anak sekalian. Mungkin dari saya pertama selamat ya untuk kelompok ini sudah melaksanakan VCT pada hari ini dengan sangat baik ya. Kalau menurut saya ini one of the best ya dari beberapa VCT yang saya hadiri ya. Jadi saya lihat pertama mulainya cukup on time ya, tidak ada masalah kendala teknis yang besar. Terus saya lihat hostnya juga, moderatornya, narasumbernya juga terlihat komunikasinya baik. Tidak ada space kosong ya dalam kegiatannya. Jadi kalau lagi sepi langsung di moderatornya juga aktif ya, dengan narasumbernya, tektoknya oke ya. Kalau menurut saya ini ya untuk pertama kali ini oke banget lah kalau menurut saya ya. Apalagi nanti kalian terus bikin lagi untuk VCT-nya pasti akan lebih
baik. Dari itu kelihatan dari proses itu kelihatan bahwa ini teamwork-nya bagus gitu, kerjasamanya bagus, kolaborasinya oke ya, dan ini bisa jadi contoh untuk kelompok-kelompok yang lain. Dan saya lihat tidak hanya yang memberikan materi, yang nontonnya pun aktif gitu ya. Jadi VCT-nya asik kalau menurut saya gitu. Dan saya sebagai penonton juga banyak dapat informasi dari narasumbernya juga. Sepertinya mungkin saya bilang lebih paham dari saya kayaknya nih ya. Panggilnya apa nih? Frans ya. Kalau menurut saya mungkin lebih paham dari saya terkait dengan CTS dan juga ini. Artinya kamu tuh well prepare lah untuk materinya ya. Jadi siap dengan dengan kemungkinan pertanyaannya gitu. Jadi saya juga apresiasi buat pesertanya ya. Pertanyaannya banyak ya. Tadi juga kalau nggak dipotong mungkin akan terus lagi gitu. Nah, mungkin yang terakhir itu adalah ya mungkin masih ada di sini beberapa teman-teman kalian yang tidak menampilkan kameranya ya, wajahnya. Nah, itu juga kalau menurut saya itu bagian dari etika kita berwebinar ya atau berVCT ya, karena bentuk penghargaan kita terkait yang menyelenggarakan dan juga narasumber itu adalah kita menampilkan kamera kita ya, tidak di off kan gitu ya, karena itu kan menandakan bahwa kita memperhatikan ya, walaupun misalkan enggak Pak saya matiin tapi saya memperhatikan, tapi ini kita bicara etika ya, artinya bisa saja mungkin kalian itu dimatikan tapi mungkin kemana gitu, nanti pas sudah selesai baru datang. Nah itu kalau menurut saya nanti ini karena kegiatan VCT ini akan terus sering diadakan di pusat ya, jadi kalian harus tahu bahwa ada bagian etika bahwa kalian itu harus ikut menyaksikan dan juga mengikuti VCT-nya dengan baik. Jadi sekali lagi selamat Bu Diana untuk kelompok ini, bagus sekali ya, pertahankan ya semuanya dan jadi pelajaran buat kelompok yang lain. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih banyak Pak Ica. Ya. Menurut saya juga kelompok ini bagus gitu Pak. Makin ke sini makin bagus gitu, Iya alhamdulillah. benar. Apalagi ada kuis-kuis. Nah, kemarin-kemarin belum ada nih kuis. Baru kelompok ini aja ngadain kuis-kuis. Selamat ya untuk kelompok 6 sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan sukses. Dipersilakan untuk Bu Ashifa, kali aja ada masukan buat anak-anaknya. Terima kasih. Bu Ashifa, halo Bu Ashifa. Oh, Bu Ashifa kayaknya lagi di kelas nih ya. Mungkin kurang ini ya. Lagi ngasih tugas mungkin. Oke. Kita cukupkan untuk kelompok 6, nanti lanjut sesi terakhir jam 10 ya. Untuk kelompok 7 terakhir gitu. Terima kasih Pak Icak sudah meluangkan Sama-sama Ibu. waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa keluar Zoom ya ini ya. Yang lain boleh keluar Zoom, guys. Aja, naik. Apa? Udah ya? Udah, rekod dimatiin dulu.